Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ujian akhir semester. Mata kuliah fikih. Soal yang pertama, pembagian harta waris saat ini menjadi pembahasan yang sangat kompleks karena keadaan kehidupan dinamis sehingga menyebabkan ulama dalam berijtihad juga memunculkan istinbatul hukmiyah yang jadid, termasuk masalah sulusul baqi. Nah, bagaimana pelaksanaan permasalahan tersebut dalam praktek kehidupan sehari-hari? Kasus ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, dan istri. Lalu bagaimana pembagian harta dengan pembagian sulus baqi itu? Jadi kalian menjelaskan apa maksud dari sulus baqi itu, kemudian ini ada contoh. Nah, silakan kalian bagi, nanti ada yang mendapatkan sulus baqi. Itu siapa? Dan bagiannya. Ya, lanjut soal kedua. Oke. Nomor 2. Ini masalah pernikahan. Selanjutnya Fulanah dan Fulan, dua pemuda yang masih remaja, menjalin hubungan yang terlarang. Hingga suatu saat Fulanah hamil sebelum nikah. Kemudian Fulan menginginkan untuk menggugurkan kandungannya karena malu. Namun Fulanah menolaknya, sehingga suatu ketika keluarga Fulanah memaksa untuk menikahi putrinya karena untuk menutupi aib keluarganya. Meskipun Fulan dan Fulanah tidak sepakat untuk menikah, hingga akhirnya keduanya terpaksa dinikahkan secara siri. Nah, nikah siri, maksudnya ini di dalam nikah siri itu ya nikah sesuai dengan syarat dan rukun-rukun nikah, namun tanpa ada surat resmi dari negara. Nah, tugas kalian adalah bagaimana Anda menanggapi kasus di atas. Ini kalian ungkapkan dari segi ilmu fikih, ya, ilmu fikih, dan tentunya menjawabnya tidak hanya ilmu fikih saja, tapi menggunakan usul fiqh. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan oleh Fulan dan Fulanah? Nah, ini apa yang dilakukan sebaiknya. Kemudian bagaimana pernikahan yang dilakukan kedua mempelai dalam tatanan ilmu fikih? Nah, ini kalian uraikan. Oke. Kemudian soal yang ketiga, maaf ini. Nah, dalam fikih yang kita pelajari masalah jinayat yang termaktub dengan istilah kisos. Kisos itu tahu ya. Maksudnya itu apa kisos itu? Kemudian bagaimana problematika pelaksanaan tindakan kriminal untuk dilaksanakan kisos dengan pelaksanaan hukum negara bagi pidana yang melakukan tindakan kriminal dengan masukkannya ke dalam hukuman penjara sebagai efek jera dengan waktu yang ditentukan. Maksudnya begini, dalam hukum fikih itu kan kita sudah kenal namanya kisos itu ya. Nah, padahal di negara Indonesia ini ya, itu ketika orang melaksanakan tindakan kriminal itu dia memasukkannya ke dalam penjara. Nah, lalu kalian uraikan di sini secara istinbatul hukmnya bagaimana? Apakah penjara itu sebagai pengganti dari kisos? Apakah kisos harus tetap dilaksanakan atau memadukan antara penjara dengan kisos atau bagaimana? Nah, ini kamu uraikan secara ilmu fikih. Oke, soal yang keempat. Nah, dalam Quran sangat populer tentang larangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fakhiyatun wa sa'a sabil. Dalam ayat ini secara tekstual menyebutkan jangan mendekati zina, ya kan? Jangan mendekati. Lantas bagaimana dengan melakukan zina, berpacaran, berselingkuhan dan lain-lain? Padahal kan ini tidak disebutkan dalam ayat. Di sini hanya menjelaskan mendekati saja. Lalu bagaimana melakukannya? Nah, ini
Coba kamu uraikan dengan ilmu usul fiqh atau ilmu fiqh atau tafsirnya. Kamu jelaskan. Bagaimana, kaitannya ayat ini dengan hal-hal yang berkaitan dengan zina, seperti itu. Karena ini banyak yang terjadi. Ini kan beritanya jangan mendekati zina gitu kan. Berarti, zina boleh dong. Nah, seperti itu. Nah, nanti silakan diungkapkan. Terus jelaskan dengan hukum fikih tentunya. Ketika misalkan ada orang yang terbukti melakukan perbuatan zina, baik pemuda yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, ini gadis atau berjaka atau yang sudah menikah itu melakukan perbuatan zina. Bagaimana fikih memandang dengan memperhatikan tatanan hukum di Indonesia? Nah, padahal di Indonesia ini apakah sesuai dengan hukum fikih atau tidak, atau seperti tadi digabungkan atau bagaimana? Nah, ini silakan kalian jelaskan. Kemudian yang terakhir nomor 5, ada 3 kasus. Nah, ini. Perhatikan ya. Kasus yang pertama, A. Bersumpah kalau terbukti melakukan perbuatannya dia akan melaksanakan sholat 5 waktu. Karena selama hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat fardu. Jadi ini ada orang yang bersumpah kalau dia terbukti melakukan, maka dia bersumpah sholat 5 waktu. Karena memang dia tidak pernah sholat 5 waktu. Kasus yang kedua, yang B, bernadar jika keinginannya semua tercapai, semuanya tercapai, akan bernadar puasa 3 hari. Karena keinginannya sangat banyak dan harus dicapai semuanya. Nah, ini bagaimana? Kemudian kasus yang ketiga, ia berjanji tidak mengulangi perbuatan kesalahan yang sama jika memang keinginannya tercapai ya. Ini bagaimana argumen Anda mengenai 3 kasus di atas dalam pandangan fikih. Tentunya kalian belajar tentang sumpah ya, sumpah dan nadar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.